Hai Zahran, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, apa kabar Zahran? Baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Udah makan pagi? Udah sarapan? Tadi saya bangun telat sih. Bangun Jam berapa ya? Setengah sembilan jam masih berapa? belum sebenarnya. Oke. Masih Sip. sebenarnya setengah Masih inget sembilan. terakhir kali belajar apa? Terakhir tuh ini. Saya kan disuruh untuk bikin ini kan ya. Ada bikin semacam apa ya, mind map gitu kan udah kan ya. Terus habis itu kita ada bikin di PowerPoint-nya. Terus bikin di X ya. Ya, kita analisa di dalam game ya. Terus kita menganalisa, habis itu kita ada checklistnya gitu. Apakah berhasil atau enggaknya gitu. Betul ya. PPT-nya udah beres belum ya? PPT-nya kalau salah sudah simpan ya. Kayak udah, Kita tinggal presentasi kan? coba ya. Yang Maze Labirin coba lihat dulu. Kadot lupa sih. Oh, ya. Coba sambil dilihat-lihat dulu. Depannya udah sih ya. Coba di share screen dulu. Execute. Tunggu ya. Oh, lagi buka. Oke. Iya. Ini kan. Udah sih sumpah. Mm-mm. Oh, udah download malah. Mantap. Jalan gak sih kalau GIF-nya kalau di download? Kita ada GIF nggak? Oh jalan ya, tetap jalan ya Baik. GIF-nya. Tutup jalan. Oh Iya. oke. Tak kirain nggak jalan kalau di download. Sip, 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 sip. Berarti tinggal Um, presentasikan ya. Presentasinya belum iya. kan ya? Saya itu presentasi ke siapa? Dulu saya presentasi ke siapa? Presentasinya ke saya, ke Kak Daud. Langsung di sini. Siapa lagi? Oh, Ini Kak Daud ntar oh, record ya. oh, Ya nanti buat apa? oke. Buat tim algoritmixnya dilihat. Ya ntar recordnya kan ini makanya setiap hari di record biar dilihat. Oke? Ih, suara sama. Ready, ready. Aduh, kok Iya. sinyalnya kayak jelek. Eh, kamu nggak freeze? Bentar. Kak Daud ganti dulu jaringannya. Nggak freeze di sini. Nggak bergerak. Hmm. Untuk exe filenya udah belum ya? Aplikasi exe-nya. Oh, Excel-nya ya. Exe. Dot Excel ya. exe. Excel. Executable-nya. Kayaknya belum dah. Coba kamu Kayaknya belum minimize sih. dulu di desktop. Saya belum Lihat. ada save atau. Buka VS Code-nya dulu deh. Coba buka VS Code aja. Share screen-nya semua layar aja ya. Oh ya. Ya oke. Tunggu ya, saya buka dulu Facebook. Ya, di course ya. Eh, Di course ya kan. nomor ini atas yang atas berarti kalau kalau yang miss lagi nomor 3 ya. Ini dia. Mm-mm. Coba kamu minimize deh. Di folder desktopnya udah ada belum ya? Minimize lagi. Lagi semuanya aja. Semuanya langsung ya. Ya,
ada Oh, lagi belum sih. ya? Lagi. Oke, 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 oke. Belum. Berarti em, kita mau bikin Ya, juga executable filenya ya. So, kamu boleh langsung em, bentar di sini tuh berarti presentasi dulu, abis itu kita bikin executable filenya. Ya, so langsung dibuka lagi. Yes, nah presentasi ya pernah ya Zahran ya. pernah sih. Presentasi itu apa sih? Banyak kali sih. Kita ini kalau yang biasanya di sekolah atau kayak di kampus deh, nggak harus di kampus atau sekolah sih, kayak di dunia kerja juga gitu kan ya. Biasanya kita yang akan biasanya kita akan yang di depan, ya. Kita akan melihat semua yang orang yang nonton, audiensnya gitu kan ya. Dan kita menjelaskan gitu tentang jenis proyek gitu atau tujuan kita, visi misi dan sebagainya gitu. Dan itu tuh akan didengar Yes, dengan semua orang. betul banget. Oke, jadi udah paham ya. Nah, kamu langsung boleh langsung di klik ini aja, full screen betul. Terus kontrol kanan kiri pakai tanda panah, Wah, iya nggak? Kanan kiri bisa nggak tanda panahnya? bisa sih. Oke. Terus nanti di ujung kamu coba jalanin aja programnya, gamenya ya. Codingannya nggak usah dijelasin, gamenya aja yang dijelasin aturannya kayak gimana. Aturan mainnya. Ya, gitu di ujung presentasinya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Ya. Ini kayak saya presentasinya kayak seperti yang saya udah pernah lakukan ya. Kayak kasih Presentasi seperti introduksi. biasa aja berarti perkenalan dulu, habis itu coba jelasin setiap slides-nya. Ntar di ujung Ya, kamu coba jelasin gamenya. Ya, gamenya aja, codingannya nggak usah. Oke? ya, ya. Oh ya, oke. Sip. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh langsung di share screen, Zahran. Silakan. Saya Kok sudah di share sharing screen? tadi. Langsung dipresentasiin ya. Silakan, Ya, Zahran. ya. Selamat pagi, nama saya Muhammad Zahran dan saya mau mempresentasikan soal proyek saya membuat game labirin dengan menggunakan codingan Python, ProCourse. Jadi tujuan proyek yang saya yang ekspektasikan tuh, yang saya ingin dicapai itu membuat media hiburan ya di kala gabut, terus mengetes permainannya, apakah ini menghibur. Yang ketiga, menguji kesabaran pemain, em, enemy atau musuhnya itu berjalan secara berdempetan. Membuat game bertema combat dengan cara yang sederhana. Jadi ini termasuk game action yang ada bertarungnya, tapi ini dengan cara yang sederhana dan simple. Dan topik utama yang di proyek ini, dia ini memiliki dasar yang mirip sekali dengan game Pac-Man, seperti yang digambar di sini. Dan fitur khas yang dari proyek ini, playernya itu bisa dikontrol secara dinamis ya, ke arah manapun menggunakan arrow keys di keyboard. Dan yang kedua, player dapat menembakkan peluru terhadap enemy-nya yang menghalangi jalan si playernya untuk mengeliminasi enemy-nya supaya playernya bisa menang di level game itu. Dan analisis kemenangan dalam permainan. Terus em, dalam proyek ini saya menggunakan Python dalam ya Python ya. Dan kalau ini didemonstrasikan, jadi eh jadi bentuk codingan seperti ini. Dan kalau di play ini akan membuat sebuah gambar, dan yang karakter biru yang di pojok paling bawah ini, kiri ini, inilah kita playernya. Kita bisa menggerakkan ini pakai arrow keys yang dalam keyboard, bisa maju ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan bisa ke bawah. Dan benda ini yang panjang abu-abu ini, yang seperti huruf T kebalik ini adalah menunjukkan sebagai tembok. Dan ini bisa player ataupun enemy-nya tidak bisa
menembus ini. Yang seperti dilihat ini tidak bisa ditembus walaupun dipaksa pakai maju ya. Dan kalau untuk dan di si presentasi saya tuh ada menembaknya. Jadi di sini menembak itu dengan cara memencet tombol spasi ya. Jadi ini mengeluarkan satu peluru dan ini bisa di spam, bisa 3 peluru, 4 peluru dan sebagainya. Dan ini bisa jika peluru ini terkena musuhnya, maka ini akan hilang. Dan setelah itu hilang, kita bisa melewati stage-nya ini dengan sangat mudah. Dan kalau kita lakukan lagi, kita tembak lagi, hilang enemy-nya. Dan kalau kita terkena, kita akan terkena game over. Dan kalau di play, kalau misalnya player ini berhasil menyentuh Pac-Man ini, gambar ini, maka ia akan menang dalam game ya. Jadi seperti ini. Dan ya, ketiga musuh enemy-nya sudah hilang dan kalau kita menyentuhnya akan menunjukkan cool ini. Dan ya, prospek yang dikembangkan dalam proyek ini adalah menambahkan musik secara dalam permainan game, terus bisa bermain secara online atau multiplayer, dan bisa dimain semua platform seperti HP atau laptop. Kalau mau ditambahkan mungkin seperti game stick kayak semacam Xbox atau PS gitu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, so far mantap banget presentasinya semuanya kejelasin dan bisa improvisasi keren banget berarti udah paham materinya dan juga saat penjelasan gamenya juga it's really clear dan jelas ya. Sip. Nah, hari ini kita akan coba mulai bikin executable filenya ya. Jadi kamu boleh langsung buka VS Code-nya Zahran. Nah, sekarang kan kalau kita mainin atau mau buka aplikasi atau mau buka gamenya itu harus buka VS Code dulu. Baru Oke, nanti kamu play, baru nanti bisa buka gamenya. Nah, sekarang kita akan coba ngebikin eh exe. Jadi dia kayak Google Chrome, kamu nggak usah buka VS Code, langsung double klik aplikasinya langsung buka, langsung jalan. Ya, gimana caranya? Berarti pertama kamu klik kanan dulu di sini. Oh sorry, sebelum itu klik dulu di sini ya, extensions. ini Nah, di sini coba kamu ketik Dracula. Jadi extensions ini adalah fitur tambahan di Visual Studio Code ya. Contohnya bisa menambahkan tema. Kamu klik ini ya, lalu install ya. diinstal. Mm-mm. Ini Nah, di semua Visual Studio Code ada ya, apa? yang VS Ada Code, apa? yang VS Code apa namanya, yang biasa dipakai tuh, yang tentang Hmm, algoritmik nih, bisa gitu ya, yang ada biasa juga ini ya. yang biasa juga ada. Ya, Yang biasa juga ada. Nah, ini kamu bisa. bisa pilih mau yang mana bebas ya. Jadi nanti extension ini ada banyak banget. Em, Bisa Zahran cari nanti kebutuhan kamu ada apa aja pasti harusnya ada sih di extension ini. Ya. Nah, Ya. sekarang kita mau coba balik lagi ke yang file tadi. Hmm. Terus kamu klik kanan di sini. Yang game over ini. Reveal in File Explorer. Jadi kita mau buka folder lokal tempat nyimpen projectnya. Kamu Ctrl A. Ya, Terus yang di Ctrl C aja. oke. Bentar, tapi yang ini tuh nggak usah sih. Jadi kamu Ctrl A, Ctrl A, terus kontrolnya tetap ditekan, tapi yang VS Code-nya diklik. Coba, dan VS Code-nya diklik ya. Nah, gitu. Oke. Save Ctrl C. Terus kita bikin folder baru di desktop. Di desktop nih. Di depan Di aja desktop biar gampang ngelihatnya. Scroll ke atas. Nah, sini. ini ya. Oke, kamu klik kanan. eh Maze Project ya. Ini, Nah, ini. Maze underscore project. Apa namanya? Maje labirin game. Oh ya. Dan Nah, Ctrl V. terus ini.
Sip. Lalu sekarang kamu ke extensionsnya lagi. Ini lagi ya. Di file dulu deh, di file dulu. Hmm. Terus new window. Ini window. Kebuka di bawah ya harusnya. Coba dilihat di tabnya. Nah, Ini yes. Langsung open, di klik extensionnya dulu. ya. Yes, lalu klik Algo Python-nya. Kita mau disable dulu dia biar kita bisa ngebikin. Oh, tapi sebelum itu di enable lagi Zara. Ya udah. Kita balik lagi ke yang tadi Zara. Ke VS Code yang satunya lagi ya. Oke. Nah, kamu klik file di sini. Hmm. Nah, ini lebih. Eh, kok nggak ada sih? Klik kembali dulu. Perbesar, perbesar. Di mana? Ini digeser. Oh, oh Buka ya. nomor 3. Sip. Nah, kamu coba run lagi ya. Run lagi ya. Run lagi. Without Udah debugging. debugging. Betul. Open launch. Terus di run lagi. Without debugging. Lalu klik yang di sini. Yes. Run lagi without debugging. Oke. Sip ini di close aja. Kita sekarang mau pakai terminal ya. Jadi terminal ini penghubung ke belakangnya aplikasi yang Zahran buat. Kamu coba klik pip list Klik mana? di bawah sini. Pip list. Ini. Bukan bukan ini yang kotak kosong ini. Oh ini. Ya, sip. Pip list. Ketik pip list gitu. Nih. Ya, pip list Sip. gini ya. Diantar. Nah, jadi Piplis ini ngasih tahu library apa aja yang udah kamu download gitu ya, yang udah keinstall di di apa device-nya Zahran. Nah, di sini kan ada Pygame, ada Flask. Coba kita lihat ada ini nggak PyInstaller. Hmm, PyInstaller nggak ada ya? Pygame. Pygame sih yang ada nih. Mm-mm. Tadi Nah, Pygame ini nih. kalau misalnya kan di Python itu ada banyak yang kemarin ya, kita udah pernah bilang Python kayak perpustakaan, ada banyak buku. Nah, Ya. buat ngeinstall buku yang belum ada, caranya gini. Kamu ketik di bawahnya lagi, pip install, PyInstaller. Di mananya lagi? Di Di bawah, sininya ya, lagi ya. di situ. Hmm. Pip install. Mm-mm, Installer ya. mm-mm. Nah, sip. Nanti dia ngeinstall sendiri. Semuanya ini ya. Di install nih ya. Kelihatannya nih. PyInstaller aja. Iya, PyInstaller semuanya, betul. Nah, terus kalau sudah ada, coba kamu piplis lagi dan cari apakah udah keinstall atau belum ya. Gimana? Piplis lagi. Pip list lagi. Mm-mm. Dilihat udah ada belum PyInstaller ya. Hmm, Py installer ada ini. Udah ada ya, Ini. sip. Nah, udah Ya. keinstall. Sekarang kita balik lagi ke VS Code yang satunya lagi ya. Oke, VS Code yang kayak gini. Ini ya. Nah, ini baru disable. Hmm. Lalu klik yang filenya tadi. Kamu open folder, buka desktop tadi. Labirin gamenya diklik, terus select folder. Sip. Oke. Nah, oke. Sekarang coba kamu klik yang ini ya. Mana tadi? Nih nih. Labirin.py. Terus kamu coba run lagi ya. Udah debugging ya. Nah, sip berhasil ya.
Sekarang kita mau bikin dia jadi exe, caranya kamu bikin kayak gini. Di bawah lagi, yes, di situ, labirint, labirint, nah ini ya, file installer min one file labirint.py. Ini saya butuh ini juga gitu. Butuh tulis ini juga ya, si Iya, dash ini. betul, dashnya harus. Dash itu kalau di terminal sebagai kayak parameter kurung, tanda kurung yang biasa kita pakai. Oh ya, oke. Oke, dia lagi ngebikin aplikasi exe-nya sambil nunggu kamu buka Google Chrome-nya, kita buka GitHub ya. Saya apa? Udah punya akunnya belum? Apa ya? Akun GitHub. GitHub, oh belum. Belum. Nah, jadi GitHub itu adalah tempat kayak Google Drive ya. Iya. eh tapi khusus buat nyimpen codingan. Oke, kamu bisa langsung sign up. Nah, sip, masukin email kamu, password, bikin akun biasa ya. Coba langsung. Ntar perlu verifikasi juga ke email, jadi nanti buka lewat HP aja verifikasinya. Surname. Sudah. Gimana caranya saya mau verify ini? Klik dulu verify ya. Oh, Nah, ini bikin angle-nya sama ya. Yang mana itu? Bikin angle-nya dia sama ke sini. ini kan ya? Enggak dong, kan dia arahnya ke situ. Sekali lagi nggak sih? Wait, Eh, eh, kok dia miring? Kok dia gak ada yang gini sih? Ini deh kayaknya, iya bener ini deh. itu kan deh. Heeh. Dia Submit. dia nggak, betul betul betul. Dia nggak usah miring sebadannya ya, di hadapannya aja. Ya. Hmm. Login pakai ini aja username tadi bisa kok. Oh, iya, sorry. Ya, nggak apa-apa sih. Heeh, nggak apa-apa. Wait. Sip. Student Jasmi continue. Continue aja bisa kayaknya. Yang free sebelah kiri. Mm-mm. Nah, sip. Jadi GitHub itu biasa nanti tempat untuk nyimpan portofolio. Ya, biasanya orang-orang lihat dari sini codingan kamu tuh cara berpikirnya gimana. Klik your profile. Mana? Tadi diklik dulu. Your profile. GitHub Nah, nih ini dia adalah sejenis ini profile. nggak sih? Hah? GitHub nih sejenis ini nggak sih? Sosmed tapi buat ini, buat programmer gitu gitu. Bisa, bisa dibilang kayak gitu. Yes, benar banget. Ya. Nah, ini adalah profile kamu. Jadi di sini ada tracingnya ya. Kalau kamu tanggal, misalnya hari ini ngoding, dia warna hijau. Ya. Kalau misalnya enggak ya udah kosong. Nah, sekarang kita mau bikin, jadi dia kayak Google Drive. Kalau Google Drive ada folder, kalau di GitHub ada repository. Ya, kamu Hmm. bikin new repository. Nah, kamu bikin aja namanya Maze Game. Maze underscore game. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, Ini bisa langsung create diganti ke repository. private nggak nih? Private boleh. Hmm. Nah, create repository. Terus balik lagi ke VS Code yang tadi. Code yang mana? Yang ini atau yang Yang sama aja ini. sih? Yang ini.
Nah, sip. Ini ya, Bukan, bukan yang ini. Yang satunya lagi. maksudnya itu Nah, sip. Sekarang buka folder yang tadi, yang di desktop. folder mana ya? Folder yang di ini. Nah, ini kamu klik folder disknya, terus Ctrl X Hmm. ini, lalu pindahin ke labirin game, Ctrl V, sip, double klik, klik klik. Ini namanya Zahra kurang N. Nggak tahu. Nah, sip, berhasil ya. Jadi kamu nggak usah Ya. buka VS Code-nya lagi. Oke? Kita buka VS Code yang tadi satunya lagi ya. Buka. Ini. Nah, kita ke ini extension ya. Hmm. Terus dihapus. Oh ini Dracula-nya sih. Kita klik Algo Python-nya. Hmm. Enable. Ini Bu. Lalu ke filenya lagi. Buka buka yang di Google Chrome aja deh, Zahran. Oh ya, lumayan. Harusnya yang dibuka Google Chrome. Kita mau upload dulu PPT-nya. Sekaligus upload ke GitHub ya. Course. Terus, Buka nomor 6. Mhm. Nah, itu buka langsung nomor satunya. Sip. Tadi udah di-download kan ya? Kamu berarti bisa klik yang ini aja. Lalu pilih file tadi ya. Mau dirubah ke yang PDF mana? dulu boleh. Atau mau langsung aja nggak apa-apa juga sih. Oh, Kecil kegedean masih ya. tik. Dirubah jadi PDF aja. Di close dulu. Atau masih ada Oke. nggak link Google Slides-nya? Apalagi gak ada kayaknya tadi gak ke save masalahnya. Nggak Oh bisa ya aja udah. sih. Save as. Ini kamu jadiin PDF Yes. aja. Gede nggak? Masih tetap gede nggak? Kalau ada GIF gede sih. Gak ke save. Ya udah. Coba. Oh, masih bisa Nah, save. ini. Klik Oh, checklist. gitu. Save. Kita ke GitHub ya. eh Upload. Apa? Nah, ini kamu ke folder tadi yang base game. Atau choose your file aja boleh sih. Ke desktop. Ini Labirin. ya? Oh, enggak. Kontrol A, tapi bukan labirinnya ya, jangan. Nggak bisa soalnya. Sip, open. Nah, jadi nanti ini tersimpan di akun GitHub-nya Zahran ya. Hmm. Nah, kalau nge-upload itu biasanya di GitHub itu ada istilah namanya commit. Jadi scroll ke bawah. Nah, commit ini ngasih tahu, oh kamu berhasil ada upload nih ke satu repository. Nah, kamu jelasin upload apa kamu di sini ya, berarti bilang aja the whole project gitu ya. The whole project. Nah, nanti deskripsinya apa bebas, tapi sekarang kosong aja dulu aja. Commit changes. Nah, semuanya udah ada di sini ya. Oke, Hmm. eh that's it. Ya, berarti udah beres. Coba ada pertanyaan dulu? Em, tapi tadi kenapa ya yang labirin tadi itu nggak dimasukin juga ya? Yang di Nggak bisa. Coba deh kamu upload. gimana lagi tadi cara Nggak bisa nggak? nguploadnya? Bisa Add nggak ya? file, ya? Add Kamu file ya, ke, upload file ya. ah, betul. Coba. Bisa nggak apa? Udah bisa gue. Bisa ya? Kemarin sih nyobain nggak bisa. Ya udah kamu jelasin aja di sini berarti.
Excel files, uploading. Sip. Yes. Nah, bisa berarti. Langsung Kemarin kayak nggak bisa mana deh. tadi X-nya? Yang ini nih. Tuh, jadi beda ya. Kalau kamu nanti ngasih komitnya beberapa kali, dia nanti ada penjelasannya. Kamu scroll ke atas nih. eh Mana ya? One branch coba diklik. Yours. Yours ya. Oh, nggak ada. Bukan, bukan, bukan. Issues apa ya? Historinya di mana sih? Kemarin lupa. Actions? Action sih. Bukan. Ke code lagi aja, Jaran. Hmm. Nah, ini loh di depan. Sorry. Ini nih, klik. Nah, jadi ini ya, kelihatan gitu. Oh, gimana update dari repositorinya. Ya, kalau kamu commit beberapa kali, ya akan tercapture juga di sini. Oke? Gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Ya deh. Kak Daud sekarang akan langsung share screen lagi. Jadi kita udah beres tentang Maze Labyrinth. Kita akan mulai ngerjain project yang baru. Namanya adalah PyKitty 5. Ya. Jadi, kita bakal ngebikin aplikasi kesehatan namanya Rovier Test Applications. Ya. Nah, yang pertama, udah ada library baru, nggak lagi pakai Pygame, tapi sekarang kita pakai PyKitty 5. Ya. Kenapa? Coba menurut kamu apa kesamaan dari tiga aplikasi ini? Yang ini. Hmm. Em, Chrome biasanya lebih ke universal sih. Kita bisa nyari sesuatu apa yang kita pengen gitu. Hmm. Kalau Chrome ya. Bisa dalam bentuk link, kita bisa dalam bentuk apa aja sih sebenarnya Chrome tuh intinya buat platform buat searching sih atau membuka sesuatu. Cuman kalau Notepad kita cuma nulis catatan aja gitu. Cuman seingat saya tuh ada loh bisa bikin codingan lewat Notepad itu. Python bisa seingat saya tuh. Kalau Word ya Word ini biasanya sih umumnya kalau buat bikin laporan gitu, skripsi atau tugas-tugas sekolah, proyek kantor gitu sih. Bisa Yes, jadi nambah-nambah gitu. betul. Nah, ketiganya ternyata butuh window, ya. Ketiganya butuh window atau yang kita sebut sebagai aplikasi desktop. Nah, tadi yang exe itu adalah pengantar untuk kita ngebikin aplikasi desktop, ya. Tapi sekarang akan lumayan complicated karena ada banyak elemen yang nanti Zaran akan pakai, ya. Mulai bikin apa jendela utamanya, widgetnya, terus ada labelnya juga. Nanti Zaran akan buat itu satu persatu. Nah, jadi kalau aplikasi desktop itu ada yang namanya widget. Widget ini adalah elemen dari layar desktopnya, ya. Bisa masuk judul, tombol, macam-macam gitu. Nah, jadi ketika pengen bikin aplikasi, langkah yang pertama adalah bikin dulu widgetnya, elemennya, terus tata letaknya, ya. Tata letaknya itu ada di mana? Kita bikin yang namanya layout, gitu ya. Nah, baru habis itu kita tinggal jalankan aplikasinya, pakai PyKitty 5, ya. Jadi misalnya kamu pengen ngebikin aplikasi kayak gini yang sederhana, berarti yang perlu dilakukan adalah import dari Kitty Core sama Kitty Widgets. Kitty Core untuk bikin aplikasinya, Kitty Widget untuk menampilkan elemen dari aplikasinya, ya. Nah, jadi nah ini beberapa widget yang nanti bisa kamu pakai. Misalnya pengen ngebikin, oh pengen ada widget, berarti aktifin dulu. Habis itu pengen label, button, masing-masing nanti ada kegunaannya, ya. Nah, kalau pengen ngebikin aplikasi, tinggal bikin key application selalu di .exec, ntar jadi sebuah desktop, satu desktop gitu, ya. Nah, contoh pengen yang sederhana kosongan, jadi kamu import dulu semuanya, terus dibikin key applications, key widget, di show baru di exec, muncul deh, ya, satu desktop ya, gitu. Nah, ini bisa kamu adjust.
ukurannya, namanya, tata letaknya di mana, gitu ya. Mau ditampilin, disembunyiin juga bisa. Nah, untuk label pakai key label, terus kalau untuk button pakai key push button, ya. Dua-duanya bisa set text dan juga di show. Lalu untuk menyimpannya, kan kita udah punya widget nih. Berarti kamu tinggal simpan di dalam layoutnya. Pakai kok virtual? Vertical box layout. Ya, jadi ada dua, nanti ada yang vertikal dari atas ke bawah, ada yang horizontal dari kiri ke kanan. Oke, berarti kalau misalnya kamu pengen bikin kayak gini yang sederhana, ya, kamu cukup langkahnya adalah, nah, kayak gini, ya, diimport dulu, lalu habis diimport bikin desktopnya, ya, bikin desktopnya, terus habis itu tinggal dibikin widget-widgetnya sekaligus tata letaknya. Jadi kalau kamu udah bikin widget, tinggal bikin layoutnya, lalu dimasukin nih semua widgetnya ke dalam layout, ya, baru habis itu ditampilin dan dijalankan, di exec. Jadi satu aplikasi. Oke, kayak gitu ya alurnya. Nah, terus yang berikutnya kita akan ada pertanyaan dulu nggak? Kan yang tadi itu kan yang pas di adjust tuh kita Mm-mm. bisa mengadjust ukurannya kan ya, Mm-mm. dari semua X semua Y-nya. Tapi kita bisa nggak sih ubah warnanya gitu, RGB-nya itu loh. Atau nggak ada perubahan, Hmm, nggak bisa rubah warna. kayaknya belum bisa. Mana yang tadi ya? Bentar, bentar, bentar. Mana yang tadi Zara nih? Oh ini ya? Bukan. Oh ini nih. Belum bisa kayaknya. Jadi dia udah defaultnya by apa gray color aja. Ya nanti tinggal dibikin defaultnya warna abu-abu gitu. Ada lagi? Kita bisa masukin gambar nggak sih dalam widget? Bisa. Gambar itu. Gambar gak bisa. Harusnya bisa sih, cuman kita belum pakai gambar di dalam sini. Kita masih label sama button dulu. Iya, oke. Hmm. Oke, ada lagi? Nggak ada sih. Ya ada. Nah, karena dia tombol, berarti kamu tinggal bikin klik connect. Ya, dia bisa ngelakuin event handling. Kalau misalnya tombolnya diklik, apa yang terjadi? Ya, nah, jadi misalnya nanti kamu tinggal bikin aja, oh, bikin fungsi apa, ntar klik connect, jalanin. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ada tombol. Terus bagian berikutnya, kita mau bikin yang namanya tampilan kayak gini nih. Ya, kita mau bikin tampilan seperti ini. Dia udah nggak satu vertikal doang, tapi dia udah ada dua garisnya juga. Nah, gimana caranya berarti? Kau berarti bikin dulu yang namanya horizontal layout. Terus nanti buttonnya pun nggak button yang panjang gitu doang, tapi sekarang bisa milih. Ya, namanya adalah radio button. Oke, jadi kalau pengen ngebikin button yang bulat tadi, namanya radio button. Kamu bikin dulu berarti pertama widget-widgetnya, lalu tinggal dimasukin semua ke dalam satu layout. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kamu masukin ke vertical box layout, dia akan berurutan dari atas ke bawah. Nah, gimana dong caranya biar dia jadi sesuai yang kita mau? Berarti kamu akan punya tiga horizontal layout dulu. Ya, pertama buat label, kedua buat dua tombol pertama, ketiga untuk dua sisanya, dua tombol sisanya. Nah, ketika kamu udah punya ya tiga horizontal layout tadi, masukin ke dalam vertikalnya, ya. Jadi dia udah berurutan dari atas ke bawah, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Kita berarti nggak usah adjustnya itu em, pakai sumbu X atau Y-nya gitu ya. Untuk Enggak, dia nge-adjustnya. Nggak pakai. udah langsung menyesuaikan sama ukuran desktop yang di awal di setting. Hmm. Ada lagi? Nggak ada sih. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong share screen. Kita mau langsung praktekin. Bukanya VS Code ya. Oke, tunggu ya. Ya, seperti ya. Mm-mm.
Oh, ini ada dua VS Code dulu misalnya nih, Hah? yang dibuka. Ada dua VS Code yang kebuka. Ah, yang satunya lagi di close aja. Yang Yang mana mana? tadi ya? Yang Ya udah, ini ini sama sama aja. Ah. Yang mana aja bebas di close. Sama aja dua-duanya. saya Mm-mm. login. Oke, terus Oke. buka course-nya. Kita klik nomor satu. Hmm. Eh, kok gini? Ya, Kok cancel? betul. Terus saya harus login lagi. Kok login tadi VS Code-nya? Kok kebuka dua? Kamu close lagi aja, Zaran. Kamu close terus buka lagi ya. Semuanya udah Hmm. di close? Udah saya buka VS Code. Cancel ya. Hmm. Nah, login dulu. Oh, ini. Nomor satu. Nah, Sip. Oke. Nah, jadi kita mau bikin satu aplikasi desktop dulu ya. ya, yang widgetnya. Udah dibaca belum? Apa? Oh, belum sih. Kalau dunia, ini aplikasi berjendela pertama ini Hello World, ya, first step. Hubungkan hubungkan perpustakaan PyQt 3, PyQt 5 dan widget yang diperlukan. Oke, terus buat aplikasinya ya. Oke, ini app ini asset, pastikan aplikasi tidak dimatikan segera setelah mulai. Oke. Kenapa gini ya? Kenapa tertulis pastikan aplikasi nggak dimatikan segera setelah dimulai gitu? Karena kalau kamu Maksudnya nggak gimana nggak ya? bikin widget, dia nanti langsung auto close, force close. Gitu. Terus buat jendela aplikasi, tentukan posisi di layar, ukuran dan label. Oke. Buat tata letak horizontal untuk pemosisian lampu selanjutnya. Buat label, untuk membuat label jangan lupa menghubungkan widget ke label. Tambahkan label ke tata letak. Ini oke. Sip. Nah, berarti kita mau bikin dulu import-importnya dulu ya. Itu dikecilin aja Zahran yang samping kanan. Heeh. Terus, nah ini beberapa eh, modul yang akan kita pakai. Ini print nih saya ilangin nggak sih sebenarnya? Atau nanti potong Hapus juga? aja, betul. Terus nanti kita bikin aplikasinya kayak gini ya.
Mhm. Terus jangan lupa di show. Jadi kalau udah ada widgetnya, kita tinggal bikin tadi kan mau Hello World ya. Berarti kita butuh widget label dan juga layoutnya ya. Nah, berarti sama Zahran tinggal dibuat kayak gini. Sip. Ini kurungin ya show-nya. Oh iya. Sip. Sip. Nah, coba di run udah debugging ya. Mhm. Langsung jadi ya. Nah, jadi sebuah window ya. Coba di review dulu ada pertanyaan nggak? Sebenarnya ya tujuan bikin widget ini bisa sebenarnya apa gitu ya? Apakah buat ini itu menghubungkan ke yang labirin game yang tadi barusan itu atau sebenarnya ini yang berbeda lagi ini ceritanya nih? Berbeda, berbeda lagi. Ini project baru. Hmm. Tapi sebenarnya yang apa namanya si yang game labirin itu bisa dihubungkan nggak sih sama si widget ini tuh sebenarnya? Nggak bisa. Mereka dua library yang berbeda. Kalau game yang labirin tadi itu PyGame, yang ini PyKitty 5. Ya, jadi mereka apa? Base-nya beda, beda aplikasi. Kayak nggak bisa diakalin gitu. Kayak nama file ini diubah gitu, yang ceritanya jadi variabelnya gitu kan. Nanti Kalau bisa diakalin nama bisa, file ini bisa dimasukin bisa. dimasukin Kalau di di Python. bisa, kalau diakalin bisa, tapi harus di searching dulu. Ya. Kalau diakalin pasti bisa digabungin PyKitty 5 sama PyGame itu pasti bisa. Jadi nanti ngebikin kayak tampilan menu aplikasi yang keseluruhan itu bisa. Nah, sayangnya di yang sekarang kita belajar basicnya dulu. Mereka masing-masing terpisah. Oke? Ada lagi? Widget ini dia mirip aplikasi nggak sih sebenarnya? So saya itu kalau yang Enggak. di Aplikasi ini mana ya? beda. Mana PyKitty ya? 5 itu terdiri dari dua, ada Kitty Core sama ada Kitty Widgets. Kitty Core adalah aplikasinya, widgets itu elemennya. Hmm. Jadi ini aplikasinya, ini terus yang Hello World ini nih adalah si widgetnya gitu ya. Elemennya. Hmm. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada lagi. Nggak ada. Di checklist kita lanjut nomor 2 ya. Oke. Checklist. Sip. Bentar ya. Misalkan Aikid 35 dan widget yang diperlukan. Semuanya udah. Kita mau masuk nomor 2 ya. Oh, sebenarnya udah ini. Udah. Ini semuanya. Ini kelihatan banyak aja biar langsung dibuat aja sekaligus. Tuh, udah label. Semuanya udah ya. Kita mau bikin tombol yang bisa event handling ya. Aplikasi. Nah, sip. Sekarang kita mau bikin tombol yang bisa diklik dan akan menjalankan secret button. Coba dibaca dulu. Ya, sekarang tombolnya. Aplikasi di mana teks rahasia muncul saat Anda klik tombol. Persiapkan aplikasi buat tombol. Ya kan? Persiapkan aplikasi. Bukan widget yang diperlukan. Aplikasi dari jendela. Pastikan jendela tidak langsung menutup setelah aplikasi diluncurkan.
Jika Anda tidak ingat bagaimana melakukan ini, ya tugas pertama. Terus buat tombol, untuk buat tombol Anda perlu menghubungkan widget key push button ya. Buat tata letak vertikal dan letakkan tombol di atas. Jika Anda tidak ingat bagaimana melakukan ini, lihat tugas sebelumnya. Algoritmanya mirip dengan pemosisian widget label. Kan tombolnya untuk informasi tentang cara melakukannya, lihat tombol teori. Tombol, terus apa untuk buat tombol jangan lupa menghubungkan widget Q plus button. Ya, Oke, berarti yang ya, pertama kita import dulu ya. Nah, importnya berarti ada dua, dari Kitty Core sama ada Kitty Widgets. Dikecilin lagi aja, Zara. Hmm, yang barusan lagi kan ya. Sebenarnya. yes, masih sama kayak yang tadi ya. Sampai Q5. Nah, sekarang bedanya ditambahin ada push button ya. Ya, Oke. Nah, berarti alurnya seperti apa? Alurnya masih sama kayak tadi. Pertama kita bikin applications, lalu bikin widgetnya, dan tinggal ditampilin apa ukuran dari si layarnya. Hmm. win move. Nah, sip di show. Nah, terus tinggal dibikin. Sekarang widgetnya berarti nggak cuma ada label, tapi sekarang ada push button, ya. Baru ntar dimasukin ke dalam layoutnya. Nah, Ya, apa yang terjadi kalau misalnya udah tinggal panggil atau bikin fungsinya dan kita hubungin antara tombol, bentar ini, hapus saja ini. Nah, oh ya, di tackle. Eh, sip. Kurungin ya. oh, iya. Kemarin sempat demam karena apa? Hujan-hujanan. Sekarang di kenapa? Kemarin sempat hujan-hujanan. Kemarin sempat hujan-hujanan. Kemarin sempat demam hujan-hujanan. Enggak, ya yes, sebenarnya nggak rencana hujan-hujanan sih. Cuman sekarang tuh di sini itu kayak gak terprediksi gitu. Kayak kemarin tuh saya kan keluar beli ini kan beli
makanan itu kan, beli bahan kebutuhan pokok itu sih, beli beras, Hmm. beli buah-buahan itu. Di sebenarnya sih, di luar tuh kemarin tuh panas terik aja gitu kan. Jadi saya nggak bawa payung sama jaket atau jas hujan gitu kan. Tahu ya pas pulangnya tiba-tiba langsung ini, langsung apa namanya, langsung hujan gitu. Kayak nggak, ya ada ekspektasi gitu. Tiba-tiba aja gitu Ah, sebenarnya. Jadi kedinginan tiba-tiba langsung pilek, langsung apa namanya, demam. oh, Ini buttonnya, button klik nih, ini ya, dihapus passingnya ya. Dia tidak mepet kiri. mepet gede. Hmm. Sip, Terus coba langsung di play langsung dulu. Run udah dibagi. Mm-mm. Nah, ya. jadi ketika kamu akan membuat tombol, ya, ini kan udah buat nih tombolnya. Terus habis itu kamu klik connect, jalankan show font title. Di dalam fungsinya itu ngebikin label you are a miracle. Lalu di add widget. Kenapa dia langsung auto di bawah? Karena kamu add widget. Karena add widget ini ya, gitu. Ntar diupdate lagi keseluruhan layoutnya pakai set layout. Ya, oke. Coba di review dulu ada pertanyaan, Zahran. Nggak ada sih. Ya deh. Sip. Kalau nggak ada, Tuh, hmm, ini ini sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya, Em, kita tambahin lagi gitu satu satu huruf apa, satu kalimat lagi gitu. boleh cobain. Eh, Karena font title ya, font title satu, Q label sama kan Mm-mm. ini kan ya. Berarti add widget dulu, add widget lagi. Copy paste Lihat juga widget baris lagi. 18-nya. Copy paste aja. Oh, udah. Nah, itu ganti jadi font title satu ya. Oh ya, udah bersatu. Nah, sip dah. Langsung di run udah dibagi. Yes. Oh ya. Nah, jadi ada dua ya. Oh, oh bukan ini ya. Saya yang ekspektasi saya itu kalau, ini nih ada dua kalimat nih. Jadi ini ada ini, em, randomnya gitu loh. Ada input Oh, itu randomnya udah gitu. pakai random lagi berarti. Udah beda lagi. Nggak bisa. Iya, pakai random. Iya. Mm-mm. Ntar pakai random lagi ya. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Ya ada, boleh dibuka buku tugasnya lalu checklist kotaknya. Sip, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pembuatan aplikasi desktop. Ntar kita lanjutin lagi untuk latihan yang sisanya di pertemuan berikutnya. Oke, so that's it Zahran untuk kelas hari ini ya. And bye-bye. Selamat pagi Zahran. Ya, baik, selamat pagi. Bye.